وامتلأت السماوات أنوارا ومجت الملائكة تحميلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Jangan mulai 27. Apa nih? Mancing ketenggak. Alhamdulillah. Makanya apa kan? Antenanya remambu bisa. Dan niki kali kecil monggo nanti yang punya pertanyaan disusun di sini bos. Kayak waktu ini sambil toto-toto karena temanya juga toto-toto. Kita ingin noto jadwal untuk pra rutinan. Nah, kegiatan pra itu apa? Kita meneruskan apa yang disampaikan Pak Gus dan dijajarkan Pak Gus. Istighosah, wiritan, istighosah ihsannya ya, Pak Gus. Nah, itu kita istiqomahkan sekaligus nanti dongane leluhur yang sohibul bed yang ketempatan pra. Seperti yang kemarin sudah berjalan di Mas Rahmat, terus Mas Zainuri juga seperti itu. Jadi untuk tiket kebalikannya dari yang dipelihara. Contoh nandur jagung sing garparep napa? Panene jagung. Ya ta? Nemu pitik sing garparep ndoke pitik. Mulai sampai enak ojo ngarai ojo jangkane ndoke. Itu. Ternyata maknanya di situ. Kalau jangkane dari si bloro, ya belum tentu nasi bloro itu kendor. Kita perlu dalam usaha kita itu pengen golek badi. Ngomong pitik, kepengen pitik pun tak kendor. Tubuhnya pitik siji, babon siji, jagung siji. Kepengennya nanti 3 bulan sudah menjadi lebih banyak. Nah, atau babon tok, jagungnya ngirit tombone. Bisa nakar tombone. Orang kuwi bisa ana sebabnya apa pitikku ndek ngirim dikarang karo pitikmu. Bisa nakar karo pitik. Nah, akhirnya bertelur 1 jadi 13. Sebab setiap bertelur itu rata-rata 12. Dilalah babon kabeh. Nanti 12 akan menjadi lipatan. 12 kali 12 berapa? 144. Di dalam setahun berapa ya? Ayam ini kan usia kedewasaannya 4 bulan. Di 4 bulan kali 3, 4 bulan kali 3 144 dikalikan 3 banyak sing darah kuwi. Tapi Gusti Allah membuat makhluk tidak mengharapkan dari makhluknya, tapi memerintahkan, ayo membawa aku. Nek gelem, nek gelem ya wis, gak apa-apa, aku gak ngarep-arep rezekimu, gak ngarep-arep kasih sayangmu, tapi tetap aku menyayangi dirimu. Nah, untuk apa manusia melakukan seolah-olah dalam tanda petik untuk menampakkan sifat rahmat dan rahim dalam hati manusia? Karena hidupnya makhluk itu terbatas. Sampai kapan? Sampai datangnya hari yang ditentukan oleh agama. Maka dari itu kita ini kalau berdoa hendaknya disertai dengan doa yang ada di dalam surat Ali Imran ayat berapa? 9 atau 8. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana wahai Tuhan, innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia ketika besok di hari yang tidak diragukan kedatangannya, itu maliki yaumiddin.
Maliki Yaumiddin, hari yang penghabisan, tidak ada hari lagi. Maka di bawahnya ada doa agar di hari yang tidak ada pertolongan lagi, sudah hari penghabisan itu, kita mendapat petunjuk Allah, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, nah inilah yang disebut sebagai toto ya toto lahir, ya toto batin. Untuk apa? Untuk menyambut Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah, maka toto-toto itu penting. Nah, penting karena tanpa adanya toto-toto kita tidak akan bisa tumoto. Kalau tidak tumoto ya juga selesai. Selesai. Maka alhamdulillah ya teman-teman Pak ya, ini punya lagunya Duh Gusti. Nah, coba mari kita kumandangkan bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersama-sama kumandangkan lagu Duh Gusti. Duh Gusti ku
bagaimana kita menyikapinya, termasuk pandemi ini ya, pandemi kan ada katanya Pak coronanya diwali di rokok corona diwali rokok kan. Kalau kita berpikirnya secara negatif jadi neraka, tapi kalau ini positif tadi corona, cowok romantis mau pesona kayak Mas Adi. Nah, oleh karena itu ini hanya sumbangsi pemikiran saja berkaitan dengan toto, yaitu yang pertama toto lahir, kedua toto mati. Nonton dengan suratul Fatihah untuk dikuatkan dengan surat An-Nas, yaitu Al-Fatihah dengan An-Nas. Manusia tidak akan bisa lepas dari cobaan, manusia tidak akan bisa lepas dari godaan. Itulah manusia. Kalau kita lulus, insya Allah nanti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau nggak lulus itu dalahnya orang yang mendapat kesehatan. Kita mintanya kan gitu tiap hari, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, terus itu. Nah, mudah-mudahan kita diberi yang paling baik dalam kehidupan kita. Gusti Allah memberi terhadap apa yang kita butuhkan dan menyiapkan apa yang kita inginkan. Dari saya sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ditolak. Ini urusannya Pak Eko ini. Jadi ada toto lahir, ada toto batin. Ternyata ada sebuah rahasia kenapa Al-Quran itu tataannya, walaupun surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, tetapi tatanannya adalah yang pertama kali harus kita baca surat Al-Fatihah, kemudian sampai pada surat yang ke-114, terakhir adalah surat An-Nas. Nah, tengah-tengah di antara suratul Fatihah dan surat An-Nas itu adalah segala peristiwa yang terjadi di semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kebetulan makhluk itu paling mulia adalah manusia karena diberi tata lahir dan tata batin. Kalau makhluk-makhluk yang lain salah satunya, misalnya golongan malaikat itu tata batinnya. Kemudian ada langit, bumi dan isinya, mulai dari gunung, lautan, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu toto lahir. Sedangkan manusia itu punya toto lahir dan toto batin. Maka suratul Fatihah tujuannya adalah dengan membaca surat yang kedua sampai dengan surat yang ke-113, yaitu surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Namun intinya adalah pada tatanan yang sudah Allah firmankan dalam suratul Fatihah. Maka manusia tinggal ngadain. Kalau tadi masnya dari Nganjuk itu bertanya, apakah Tuhan butuh kita? Butuh, tetapi tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh manusia. Buktinya apa? Gusti Allah berfirman,
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan segolongan jin dan segolongan manusia kecuali agar mereka beribadah. Berarti Gusti Allah itu butuh. Gusti Allah memerintahkan manusia untuk melakukan segala aktivitas, tapi tujuannya untuk menyembah pada Allah. Tidak menyembah biar apa-apa. Karena kelanjutan dari surat itu adalah Allah tidak mengharapkan rezeki dan makanan yang disediakan setelah diberikan oleh manusia. Sebab rezeki dan makanan itu yang memberikan Allah. Manusia hanya diperintahkan untuk mengkais. Mengkais itu apa ya? Kalau telo di cilik-cilik itu namanya mengkais. Jadi yang didapatkan manusia itu kalau seandainya itu ketela ya, hanya kaisannya. Jadi iki bisa dikais dari potongan ketela saja. Apabila dibandingkan dengan keagungan Gusti Allah dan apa-apa dengan gambarannya telo. Manusia hanya dapat kaisannya. Ini padahal telonya ini masih telo yang lebih kecil daripada induknya. Kalau induknya kan gede. Kemudian dirajang-rajang, dipotong-potong, terus baru dikais. Kalau dikais tipis-tipis gitu. Itulah yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi manusia sudah merasa sangatlah besar. Maka kekayaan manusia itu, apakah itu kekayaan berupa lahiriah maupun kekayaan berupa batiniah, kalau dibandingkan kebesaran Allah hanya bagaikan setetes air di lautan. Ya kan? Jadi ilmu bagai setetes air di lautan, apabila dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Itu tadi kan tapi ada harta begitu. Ini gak ada apa-apanya. Jaruk dicelup di laut terus diangkat netes, cuma segitu itu. Maka apabila kita melakukan suatu peribadatan, itu gampangnya kalau orang filosofi, wis gak usah ngiling-ngiling Gusti Allah. Tapi ingatlah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita itu membutuhkan harta benda untuk hidup. Kita dengan manusia saja tergantung, apalagi dengan Gusti Allah, kan begitu. Kita tergantung, kita usaha apa saja pasti tergantung pada manusia, pasti tergantung dengan orang lain. Marilah saudara-saudara sekalian, kita hendaknya berdiri di atas kaki sendiri. Kita bekerja, manen kapas, ya silakan. Menanam randu, kemudian muncul kapuk, terus mau diambil benang-benangnya setelah jadi baju. Kalau bajunya itu nanti kemudian menjadi banyak, bertumpuk-tumpuk, apakah akan hanya di gudang saja? Kita kan butuh orang lain sebagai, kalau istilah saya kira customer untuk membeli baju kita, membeli sarung kita, membeli jajan kita. Gitu. Kita pasti butuh orang lain. Pengusaha yang besar itu kalau tidak ada orang yang butuh, nggak mungkin dia itu bisa kaya. Buat baju, buat makanan, buat apapun, kalau dia tidak butuh orang lain. Bahkan mereka membuat, misalnya kalau tadi sudah kadung ceritanya kapas, pakaian itu ini yang campur sutro untuk kalangan atas, ini yang sutra kecewa, meling-meling kan, tapi itu sutro, itu untuk kalangan menengah ke bawah. Ini yang begini, semua persis bajunya, persis warnanya, tapi bahannya berbeda.
Cuma nanti akan terjadi perbedaan itu mahal atau murah ketika usai dicuci. Kalau sudah keluar dari mobil kan semua mahal. Tapi yang sutra kecewa tadi itu dikubah. Oh iya bener. Kalau rupanya coklat ya kelambi putih malah jadi putih tua karena kemasukan kainnya. Begitu seterusnya. Nah kemudian saya sampaikan ketika saya ngaji dulu, intinya surat itu hanya pada suratul Fatihah dan surat An-Nas. Surat An-Nas itu berisi permohonan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada 3 kalimat yang artinya sama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah Muhammad a'udzu, aku mohon pertolongan. Birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Minta pertolongan apa? Min syarril waswasil khannas. Minta pertolongan dari kejelekan-kejelekan yang bisa merundung pada manusia, yang menggoda hati manusia, yang menggoda pikiran manusia. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Mereka penggoda-penggoda itu dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau dikaitkan dengan ulama qolatul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah kita nanti jadi penggoda terhadap sesama manusia atau kita menjadi orang yang membantu sama manusia? Itu tergantung pada diri kita. Hal itu dalam setiap episode kehidupan pasti kita mengalaminya, termasuk yang ngomong. Kadang-kadang tadi provokator, kalau gue rasa cedek-cedek kalau jangan kayak gini lagi tadi setan kayak gitu. Tapi ketika contoh sama tadi dijalur jangan orang gini, nah itu kayaknya kayak malaikat, kayaknya tahu. Nah, manusia pasti mengalami, sehingga perlu memang kita itu saling was-was di antara satu dengan yang lainnya. Terus gampang ngomong, sampai ojo percaya karo aku. Mergane aku ya percaya, ora percaya karo sampean. Iki terus kasaran ngomong. Ning sampean ngandel karo aku. Mergane aku yang ngandel karo sampean, terus piye? Tadi disuruh kita tidak percaya, sekarang disuruh percaya. Nah maka kita tentu harus memilih, kita harus mengkais, kita harus mengidentifikasi mana kira-kira hal itu yang bisa membantu kepada ketenangan hati dan ketenangan pikiran kita. Dan ada 3 kalimat yang hebat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana mereka itu mengoyak-ngoyak dada manusia. Orang yang jelek, makhluk yang mempunyai peran yang tidak baik itu mengoyak-ngoyak dada manusia, bukan mengkoyak dada manusia dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka ditata di tengah-tengah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini sudah menyiapkan tatanan-tatanan alam, yaitu dengan kalimat sebanyak 7 ayat, namanya suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang paring welas ing alam dunya.
Ar-Rabi lan paring welas ing alam akhirat. Di alam dunia adalah tata lahir, alam akhirat tata batin. Nah, di tata lahir ini manusia dihadapkan dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Apakah cobaan itu dinilai positif oleh orang lain atau cobaan itu dinilai negatif oleh orang lain? Begini misalnya, orang kaya itu kira-kira cobaan atau bukan? Cobaan. Jadi orang miskin cobaan atau bukan? Cobaan. Jadi semua yang saling berbalik, semua yang saling berlawanan dalam kehidupan manusia itu cobaan. Pikiran manusia pun juga cobaan. Bodohnya manusia semua itu cobaan. Tidak ada yang bukan cobaan. Cuma kita nanti yang tahu. Kita itu mohon maaf ya, saya dulu nggak percaya wong sugih rapi naik rapor saya dulu. Tahun 88 saya itu disuruh ngaji kepada kelompoknya Kamar Dagang Indonesia ini. Namanya apa? Kadin. Udah ada direktur itu macam-macam dijagung. Tak rumok nih jagongannya, masya Allah. Aku ini mau nangis tok sih. Wah, alhamdulillah kemarin saya itu kirim sama 50 juta. Tapi nggak seperti biasanya. Biasanya sehari itu saya bisa kirim sampai saya 120 ini 50 juta, tapi itu nggak apa-apa, mudah-mudah balik. Tapi nggak tahu kalau besok begitu lagi. Jadi kok gak nangis sih. Tahun 88 1 juta loh Pak. Tukangnya dawat oleh kilo. Tenang. Kediri banjir. 88 dolar masih berapa itu? 700 atau berapa itu? Dolar 700 kalau nggak salah. Dolar 700. Terus ngomong duit 6 juta. Tahun 88 itu saya diberi uang oleh ibu saya 125.000. Uyuh nak bawa kangelan. Niki lego tinggal kan mau KKN terus mau bayar mau skripsi mau apa. Gue duit selawe itu mau tinggal yang sepatu ini kayak kaos kaki ini terus pikir gini. Naik kereta dari Klaten sampai Nganjuk biayanya 1.500. Kalau naik bus itu masih 700 rupiah. Lah bus ngomongin jutaan nih, kayak 50 juta. Terus yang satu lagi begini. Wah mas aku mas, rumahku ada kawanan tok. Di mobil sing jumlahnya 14 kayak diping kabeh. Ya Allah. Nah, kok cek enak. Awake dhewe ya lagi pemenang dadi wong desa enak. Pengen terancam dhewe, pengen pecel dhewe. Ngliwat pokoknya kok ndodok ning isor mikir wis waret. Pengen nguluh ya nguluh dhewe, pengen ngendok ya. Pengen tumbang ya tumbang itu begitu. Nah, karena tatanan lahir itu seperti itu. Tatanan lahir tidak ada sempurna karena sudah digambarkan tatanan lahir itu ada yang berupa langit, ada yang berupa bumi. Kalau itu bumi maka ada yang berupa gunung, ada yang berupa lautan. Yang mana gunung itu tampak tinggi. Sebenarnya ketinggian gunung itu tidak untuk apa-apa. Ketinggian gunung itu adalah untuk menahan agar air laut tidak tumpah kepada daratan yang lebih rendah. Kalau tidak ada gunung, maka semua bumi ini akan berupa perairan.
Jadi kan perhatikan coba kalau kita misalnya mau ke perigi, mau ke pantai manapun pasti naik gunung dulu. Nah, ini seret. Kemudian dari yang paling tinggi itu hanya berapa? Stasiun Kediri ketinggiannya hanya sekitar 74 dari permukaan air laut daerah Kediri. Pokoknya kalau kepengen ketinggian daerah itu lihat di stasiun. Ada busnya 74, 97 itu ternyata ketinggian dari permukaan air laut. Kalau nggak ada gunung, mohon maaf, semua pasti jadi perairan. Jadi gambarannya seperti itu. Sebenarnya setinggi-tinggi gunung itu resiko bahayanya lebih besar. Karena kalau terjadi abrasi, maka gunung yang terlebih dahulu dihantam oleh air laut. Kita yang ada di jauh dari pegunungan, ya nggak apa-apa, tenang. Tapi ada ancaman gunung berapi, ada ancaman kilat, macam-macam. Itu tatanan lahir. Semuanya mengandung resiko. Tetapi jangan khawatir, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Artinya walaupun kita itu tidak taat dengan perintah Allah, orang nyembah karo Gusti Allah, kuwi tetap dimoni. Wujudnya kita lahir. Sesuatu yang dilahirkan oleh Allah itu pasti sudah disiapkan rezekinya. Nah, kita ambil salah satu ayat saja, surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah pada Tuhanmu yang menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa beribadah pada Tuhan? Alasannya apa? Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an dan seterusnya. Tuhanmu lah yang telah menjadikan langit sebagai atap rumahmu dan bumi sebagai alas tidurmu. Kita gelandangan. Dan kita itu gelandangan, ya. Oleh karena itu para gelandangan semuanya terbaca saya ngomong. Itu seperti itu. Kemudian menurunkan air hujan. Air hujan diturunkan oleh Allah untuk apa? Agar bumi itu bisa hidup. Dari air hujan, bebatuan yang keras, tanah yang tandus, akhirnya situ muncul bakteri-bakteri kecil. Akhirnya di perairan akan muncul yang namanya ganggeng. Ganggeng lalu muncul gang-gang yang muncul jamur. Artinya dia akan mempengaruhi daerah sekitarnya, muncullah jamur, tumbuhan-tumbuhan kecil. Kemudian tumbuhan kecil itu berproses beribu-ribu tahun atau mungkin berjuta-juta tahun jadi tumbuhan yang besar. Dari jamur ada paku kemudian jadi tumbuhan berkayu, lalu terjadi penyerbukan di antara mereka yang besar itu terjadilah yang namanya mutasi gen. Mutasi genetika dari tumbuh-tumbuhan itu akhirnya jadi pohon-pohon yang lain yang lebih kuat, kemudian yang berbuah enak. Ada yang hanya kayu saja, ada yang kayu tapi mudanya enak dimakan kayak bambu. Ada yang bunganya dan buahnya yang muda yang tua enak dimakan kayak pisang, nongko gitu. Sampai dulu tadi guyonan ini diceritani karo simbah, enek londo moro wonge pegel karo londo ini murah ada. Pagi dikasih sarapannya lontong. Ini apa ini? Itu adalah buah pisang. Terus hidangan itu daharannya buah pisang. Lainnya apa? Ini adalah pisang. Wah, yang muda dan yang tua sama enaknya. Awan-awan DKI saja dia sedih. Nah, bawa gudeg gitu loh. Kalau sini namanya apa? Blindrang. Blindrang, gitu. Ini apa ini?
ini adalah nangka muda, buah nongko. Yang muda dan yang tua sama enaknya. Sore-sore dikei sayur hukum. Kayak sayur hukum. Ubahnya, ini apa nih? Ini bambu muda. Wah, kalau yang muda enak, mungkin yang tua lebih enak. Iya, duduk biasa kecok. Kan kayak ngerasa. Masya Allah. Nah, itu alladzi ja'alakum al-ardha firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i maa'an wa anzalna minas thamarati rizqan lakum. Dan dari tumbuh-tumbuhan itu muncullah berbagai macam spesies tumbuh-tumbuhan sehingga kalian bisa memakannya. Nanti kalau lebih jelasnya lagi mungkin dalam surat Yasin, wa min ayati wa ayatul lamul abdul maitatu ahyayna wa arsalna min habban wa min ya'kul wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anab wa fajjana fiha liya'kulu min thamariha ma tu'aidihim afala yaskurun. Itu ayat-ayat ini. Jadi Gusti Allah itu mau menjadikan makhluk tempatnya dibuat terlebih dahulu. Allah membuat arsh, baru kemudian membuat malaikat. Allah membuat langit, agar langit tidak jatuh maka diberi pasangan namanya bumi. Terjadi gaya gravitasi yang begitu sempurna, maka tidak ada tabrakan benda-benda di langit. Jadi bumi ini berada di tengah-tengah langit. Planet-planet jangan juga berada di tengah-tengah langit. Coba ya kita di sini. Di sini kalau kita lihat globe. Ya globe itu Indonesia ada di atas, Amerika ada di bawah. Amerika bilang itu langit. Orang Indonesia bilang itu langit. Orang kutub juga begitu, itu langit, itu langit. Utaranya kutub ada langit, selatannya kutub ada langit. Atasnya permukaan siang ada langit, atasnya permukaan malam juga ada langit. Jadi kan bumi berada di tengah-tengah langit. Nah, kalau tidak ada langit, maka bumi pasti sudah akan kocar-kacir kemana-mana. Ada gravitasi, sehingga lalu diciptakan makhluk. Dimanapun Allah menciptakan ruang, pasti di situ ada makhluknya. Itu kalau kita lihat tafsir Yasin ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim. Nah ini yang terakhir, wa mimma la ya'lamun. Itu diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu melihat ada makhluk di ruang angkasa. Ya, makanya kalau ada orang-orang yang datang ke sini itu, ya memang dulu Nabi pernah melihat itu apa? Itu makhluk. Di dalam bumi juga ada makhluk. Cuma manusia belum menemukan. Masih ngangan-ngangan. Kira-kira nanti gimana? Dan manusia tidak terima. Andaikan bumi ini penuh gimana ya? Nang urip Jupiter juga iso. Karena panasnya tidak sama. Kalau lebih jauh dari Jupiter gimana? Misalnya di Neptunus. Neptunus ternyata lebih dingin daripada bumi. Manusia tekanan darahnya 70 saja sudah dingin gak karu-karuan. Maka suhu tubuhnya itu bisa kurang dari 27 derajat. Terus bingung. Nah, maka dari itu Allah Ar-Rahman. Allah memberikan pada manusia tata lahir dan tata batin Ar-Rahman. Wis kowe manut karmu ora manut karmu pokok sampean tak wehi tempat hidup dan saya kasih sarana untuk hidup. Tapi di belakang itu ada Ar-Rahman. Allah Maha mengasihi di alam akhirat kepada orang-orang yang taat. Maka bagi orang yang sadar, kemudian muncul ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin.
segala puji bagi Allah yang menguasai makhluk seluruh alam. Apakah itu alam yang bisa dilihat manusia atau alam yang tidak bisa dilihat oleh manusia? Semuanya menyembah Allah, semuanya beribadah pada Allah dengan tataran-tataran sesuai dengan tingkatan masing-masing, dengan kekuatan-kekuatan sesuai dengan tataran masing-masing. Kita tidak sama ibadahnya. Jangan kau kira saya yang pakai sarung, baju koko, baju sampai merah-merah sampai suwene terus lebih khusyuk. Tidak. Ada orang yang pakai celana tambal-tambalan tapi ibadahnya lebih khusyuk. Tapi semuanya tujuannya adalah mengucap alhamdulillah. Nyamuk dan sejenisnya, semua yang insekta, pisces, reptil, mamalia, aves, semuanya beribadah pada Allah sesuai dengan alamnya masing-masing. Ada alam bakteri, alam virus, alam taro, alam nasro semuanya beribadah. Rabbal alamin, Allah nanti yang akan memberikan. Tetapi manusia yang diberi akal pikiran itu diperintahkan untuk memilih satu atau dua. Pilih aku atau dia. Aku yang Allah yang Maha Kuasa, dia adalah nafsu yang ada di dalam hati. Mengapa kita beribadah? Caranya bagaimana ibadah? Cara beribadahnya adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah bentuk kasih sayang yang ditampakkan di dunia, Ar-Rahim kasih sayang yang ditampakkan di akhirat. Atau dulu saya diberitahu Ar-Rahman adalah kasih sayang dalam bentuk lahiriah, Ar-Rahim kasih sayang dalam bentuk batinnya. Terus yang ketiga maknanya, setiap manusia melakukan aktivitas di situ ada Ar-Rahimnya. Mohon maaf, ada orang jualan petai. 1, 2, 3, 4, misalnya ada satu deret 10 orang jual ketela semua. Lakunya bodoh bukan? Nggak sama kan? Yang itu laris, yang itu enggak laris. Terus besok ternyata sini sudah tambah. Aku ini laris tidak pakai. Besok, ternyata si laris kono. Si laris kono. Karena apa? Allah tahu bahwa si A, si B, si C ini sedang dalam masalah. Si A, si B, si C ini adalah nanti yang akan diberi oleh Allah. Apakah dia itu berjualan dengan nafsu atau dia itu berjualan dengan karena melaksanakan perintah Allah. Kita nyontoh orang mancing. Saya dulu diajak-ajak jalan-jalan, gue rumah mancingnya. Ya, mau mancingnya gue lihat apa aja. Gue tengah. Sampai ada yang mancing mulai mancing nanti jam 12 bengi lo dalam bobo. Mana orang tenggak-tenggak. Saya ingat kantor-kantor Lirboyo itu kalau malam Jumat kan ke Mbak Masil ya, itu jam 10 ada yang sudah pulang. Angsal Mbak, mulai. Terus yang situ ya teko. Angsal Mbak, mulai. Pertama kali, mulai. Ditanya kedua, oleh. Yang lainnya tanya lagi, oleh Mbak, oleh. Apa tuh mau mancing? Karena apa? Dikira sini nanya oleh wis denggak apa durung, yang sini oleh mancing kalau orang. Rahmannya Allah itu seperti itu. Bahwa setiap orang
di dalam bekerja, di dalam melakukan aktivitas, semakin dia menjauhkan keinginannya terhadap duniawiya, maka dia akan semakin mendapat kenikmatan dari rezeki yang dia dapatkan. Walaupun di Kadin di sini wong loro kabeh. Itu kan Mas Adi ya. Wong ngejerne, wong utang itu kira-kira wong sugih apa wong larat? Sing utang niku. Sing utang. Ada dua opsi. Nek utangnya niku optimis iso nguwati iman, sae. Nek utangnya ndadekne lunture iman, goblik. Nah, nggih maksudnya itu rata-rata sing utang bagi wong sugih apa wong larat? Kebanyakan orang melarat. Sugih utangnya ada. Tapi semakin orang itu tampak berhasil kan semakin banyak utangnya. Wah, gimana? Langsung gitu tambah. Nah, dia paling duitnya cuma BPKB ya ada. Tenang duk di sana. Beda motor banyak 10 juta, BPKB mulai 2 juta. Atau gue nek kayaknya udah disuruh beda motor. Pun bener sakit melarat malah ya. Iya, mereka cerita ya. Respon ya. Nah ini itu. Terus rakimnya itu, jadi setiap usaha yang dilakukan oleh manusia itu menyimpan misteri. Semakin kita menjauh dari keinginan terhadap harta, maka semakin kita menjadi orang yang kaya. Itu kalau torekanya torekah safiriyah, torekah safiriyah seperti itu. Terus yang keempat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bedanya Gusti Allah karo menungso. Nah, menungso itu misalnya memelihara sesuatu itu pasti mengharapkan